Saya percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah yang kita dengar setiap hari. Amin. Biar firman Tuhan terus menguatkan kita, firman Tuhan terus membimbing, menuntun langkah hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang. Amin. Bapak Ibu, baik, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan buka kitab kita dari Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-54. Sekali lagi, Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 sampai 54, kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, judul perikop, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, ayat 46, 3, 2, 1. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang ke Yudea, ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakmu mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu pun percaya perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus di Galilea. Ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, judul renungan firman Tuhan pagi siang hari ini saya beri judul sikap hidup yang mendatangkan mujizat. Bapak Ibu, dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, Tuhan sering mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Bukan saja mengajar, bukan saja membimbing orang, mentobatkan orang, tetapi juga Yesus membuat tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat. Dan ternyata itu juga membuat orang-orang menjadi percaya, orang-orang menjadi terheran-heran, dan akhirnya banyak orang mengikuti Yesus. Nah, tanda-tanda yang dilakukan ini menjadi hal-hal yang luar biasa, yang akhirnya kabarnya itu tersebar kemana-mana. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu, kalau ada hal heboh sedikit saja dalam hitungan sudah bisa kita tahu, ya, karena perkembangan zaman yang luar biasa, sosial media, ya, bahkan yang viral-viral itu hitungan detik orang sudah menyerbu. Wah, ini luar biasa kejadian di sini. Zaman dahulu pun seperti itu Bapak Ibu. Kabar tentang perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan Yesus itu cepat tersiar kabarnya kemana-mana. Nah, waktu mendengar kabar itu, Alkitab berkata adalah seorang pegawai istana. Jadi naik saja, jadi bagaimana mereka bisa akhirnya tahu bahwa Tuhan Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib ini? Ya karena disampaikan orang lain. Kabar ini disiarkan banyak orang, pasti cukup terkenal. Apa yang kita nggak tahu hari-hari ini terjadi di dunia, ya, kejadian-kejadian heboh, kejadian-kejadian yang mungkin memalukan pun kita tahu dengan begitu cepat, Bapak Ibu. Ya, nah, mujizat terjadi bukan sekedar karena kebutuhan manusia, tapi karena kedaulatan Tuhan yang direspon dengan sikap hidup yang benar, Bapak Ibu. Pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita punya sikap hidup yang benar, agar kita juga mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Kita langsung saja lihat poin yang pertama Bapak Ibu. Di situ dikatakan merespon firman Allah. Waktu
dia mendengar, dia di sini adalah seorang pegawai istana, dikatakan mendengar kabar berita tentang Yesus pernah membuat mujizat di Kana. Waktu dia mendengar pasti ada respon, Bapak Ibu. Ya, kalau kita dengar berita pastikan kita respon. Responnya beda-beda, ada yang kaget, apalagi kalau responnya di media sosial, ada yang responnya langsung apa? Di-share kemana-mana. Belum baca dulu yang benar, belum klarifikasi dulu yang benar, beritanya benar, kesana yang penting share kemana-mana. Wah, heboh di mana-mana. Tapi kalau itu kabar baik, pernah nggak kita share, Bapak Ibu? Halo? Kabar sukacita kita share enggak? Jangan lagi galau, share. Ada masalah rumah tangga, share. Apalagi? Ya, pokoknya yang aib-aib. Orang sekarang senang sekali mengumbar aib-aib, ya. Tapi kalau dengar firman Tuhan, dengar mujizat, share juga dong. Amin, Bapak Ibu. Share kabar yang baik. Tujuannya supaya orang lain tahu. Tujuannya supaya orang lain juga ikut menikmati kabar tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, respon dari pegawai istana ini adalah, ada Tuhan Yesus. Coba saya bawa anak saya, coba saya kasih tahu, siapa tahu dia bisa menyembuhkan anak saya. Dan itu yang dia lakukan, Bapak Ibu. Siapa sih orang pegawai istana ini? Alkitab saya selidiki di beberapa sumber, Alkitab tidak menuliskan dengan jelas siapa sih pegawai istana ini, tidak ada. Tapi dia punya respon, Bapak Ibu. Dia bukan murid Tuhan, dia mungkin tidak ada cerita dia pernah bertobat, tidak ada cerita dia pernah didoakan, tidak. Tapi dia punya respon terhadap firman Tuhan. Halo Bapak Ibu, sudah berapa tahun kita ikut Tuhan? Sudah berapa banyak firman yang kita dengar? Sudah berapa banyak pendeta yang mungkin khotbah tentang firman Tuhan? Lalu sudahkah kita merespon firman Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita datang ke gereja, kita nyanyi puji Tuhan, pulang, tidak ada terjadi apa-apa perubahan pun dalam kehidupan kita. Tidak ada tindakan apa-apa yang kita lakukan. Sakit kita malah, ini kutuk. Sakit, ini mungkin ada orang kirim, orang Kupang bilang leu-leu, apa sih? Suangi, orang Kupang senang suangi gitu. Jadi kita responnya malah respon yang aneh-aneh. Tapi pernahkah kita merespon yang benar seperti yang dilakukan oleh pegawai istana ini? Dia respon, Bapak Ibu. Dia tahu, ini kabar tentang Tuhan Yesus. Siapa dia? Bahkan Bapak Ibu tahu Ayub di dalam firman, di dalam Alkitab. Siapa Ayub? Ayub itu garis keturunannya tidak ada garis keturunan orang Yahudi. Tapi Alkitab bilang dia orang paling saleh. Wow. Karena apa? Dia dengar kabar tentang Allahnya orang Israel. Kabar itu dia respon dengan kehidupan kesalehannya. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita respon. Amin Bapak Ibu. Respon kepada firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Ada keyakinan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Kalau kita sakit, siapa yang kita cari? Dukun, orang pintar, dokter dulu, atau kita berdoa dulu, Bapak Ibu. Selidiki firman Tuhan. Kalau saya sakit apa yang saya lakukan? Apa Alkitab katakan? Berdoa. Bila perlu datang ke hamba Tuhan, datang ke pendeta, datang ke mungkin bapak rohani, kakak rohani kita butuh didoakan, kita butuh dukungan. Itu yang Alkitab katakan. Bukan malah kita cari dukun, cari orang pintar. Wah, ini saya kena kutuk nih, ya kan? Katanya saya ada sakit di sini, ini sudah disembuh-sembuh, ya. Saya ingat dulu Bapak Ibu, orang tua saya itu sinkritismenya luar biasa. Jadi saya itu katanya pernah injak katanya orang kalau tanam obat di tanah tuh. Jadi kalau kita jalan kita injak apa Bapak Sebi? Lev ya katanya. Jadi saya itu pernah lumpuh Bapak Ibu sekitar 3 bulan. Saya nggak bisa jalan, ya. Jadi papa saya itu bilang, ini anak injak lev di mana nih? Jadi kau harus bawa dia dulu, ya kan? Karena Alkitab bilang berdoa dan bekerja. Jadi habis berdoa, bawa dia ke dukun. Nah ini sudah iman nih Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu, saya dibawa ke dukun. Ya. Jadi benar-benar saya nggak bisa jalan. Saya merangkak selama hampir 3 bulan. Ya. Jadi dibawa ke dukun sampai sana, dukun mulai kunyah-kunyah ini apa nih. Orang bilang saya ingat apa, ganoak apa tuh. Gitu.
Dia kunyah, dia pakai air, dia brrr, ya kan, di seluruh tubuh saya. Itu yang dilakukan dan akhirnya terus menerus. Dan saya pikir, wah hebat juga ya. Setelah pulang dari situ, beberapa minggu kemudian saya sembuh loh Bapak Ibu. Benar saya sembuh. Pertanyaannya, saya sembuh karena Levi ini dukun itu atau memang karena imun tubuh saya ini lagi bermasalah, Bapak Ibu? Nggak pernah tahu, karena nggak pernah dibawa ke dokter untuk diperiksa. Jadi mulai timbul iman, oh benar ini dukun orang jago nih, wah ini bahaya Bapak Ibu. Kadang-kadang respon kita negatif, respon kita aneh-aneh. Mari Bapak Ibu kita punya respon yang benar, yang dimiliki oleh pegawai istana ini. Abraham berani berespon. Ya, dia dengar kata Tuhan. Tuhan bilang pergi dari Ur Kasdim. Apakah Abraham sudah tahu janji Tuhan? Sudah melihat, sudah mengalami? Tidak. Abraham tidak punya bayangan sama sekali. Abraham suruh berjalan di padang gurun. Waduh Tuhan, yang benar sah. Bepu hidup seenak, tinggal dengan orang tua kan. Orang tua kasih makan. Semua listrik saya usah bayar, air saya usah bayar. Lalu Tuhan suruh beta harus pergi ke padang gurun yang entah kemana. Tapi Abraham punya respon yang positif. Amin Bapak Ibu. Hari-hari ini Tuhan butuh respon. Dari kehidupan kita, kita merespon firman Allah. Aduh jadi orang Kristen yang biasa-biasa ya sudah pergi gereja, yang penting besok pergi gereja. Baca firman Tuhan, yang penting besok baca. Menyanyi, yang penting be bisa menyanyi lagu rohani, besok jadi orang Kristen. Cukup sampai di situ Bapak Ibu? Tidak. Allah ingin kita meresponi dia. Respon itu artinya kita menyambut Bapak Ibu. Ya, respon itu artinya kita bertindak menyambut sebuah rangsangan yang datang kepada kita. Kalau ada orang panggil nama kita, contohnya dia panggil. Misalnya saya kasih contoh, Maheni duduk diam misalnya. Oh ini orang ada duduk di sini, di pikiran sentuh ada di mana. Tapi kalau pikiran kita ada di sini, kita ada bersama-sama dengan Tuhan, kita koneksi. Kalau Tuhan panggil, ya Tuhan ini aku. Itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh Samuel, Bapak Ibu. Dia ada respon. Aduh, kotong jadi orang Kristen ini. Apa ya? Ya sudahlah, jalani hidup. Hidup mengalir sah. Ya Bapak Ibu, jangan mengalir sah nanti tenggelam. Air piko bawah, banjir piko bawah, kata orang Kupang. Mari kita punya respon yang benar terhadap firman Tuhan. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Kenapa? Lebih baik menyesal karena mencoba daripada menyesal karena tidak pernah mencoba Bapak Ibu. Si pegawai istana bilang mungkin saja dalam hati ya kan. Dia tidak pernah melihat Tuhan buat mujizat Bapak Ibu. Dia tidak pernah menyaksikan secara langsung. Tapi dia bilang, aduh mungkin kita kasih tahu Tuhan tolong dong. Ibu ada sakit nih, ya kan. Anaknya dia nggak bawa loh Bapak Ibu. Artinya kenapa? Berarti dia hanya coba-coba saja, ya kan. Siapa tahu. Kalau orang sungguh-sungguh pasti kan dia bawa anaknya kan. Kalau Bapak Ibu ke dokter, Bapak Ibu pasiennya dibawa nggak ke dokter? Dibawa. Supaya dokter periksa langsung dia. Tapi pegawai istana ini tidak bawa anaknya, dibilang Tuhan datang dong, tolong bebu anak ada sakit begitu. Tapi Bapak Ibu yang harus kita akui dan kita ancungi jempol adalah dia berani mencoba Bapak Ibu. Jangan sampai kotong orang yang takut begitu. Aduh jangan nanti gagal. Aduh janganlah nanti bikin malu sah. Apalagi, aduh janganlah. Kalau orang lain tahu kotong punya nama baik rusak begitu, ya kan? Hal-hal seperti ini kadang-kadang kotong takut untuk mencoba. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa mencoba dan gagal memberi Anda pengalaman serta kepastian. Sedangkan tidak mencoba menyisakan bagaimana jika itu menghantui seumur hidup kita. Aduh, coba beta bikin mungkin besok berhasil. Aduh, coba dulu beta mulai usaha walaupun kecil-kecilan. Pelan-pelan 10 tahun, aduh menyesal. Aduh dulu orang tua marah-marah beta, pukul beta, suruh beta belajar, beta pergi sekolah, lompat pagar pulang terus, ya kan? Kesaksian dari siapa? Jerry Libing, ya kan? Jerry Libing itu dulu dia sering pukul orang di sekolah, itu komedian, dia orang Kupang, dia sekarang sudah jadi komedian, dia cerita
Dia bilang, waktu dia pukul orang, guru BK bilang, lu pukul orang nanti lu besar, lu jadi seperti itu juga, ya kan? Jadi ceritanya dia pukul satpam sekolah, akhirnya dia jadi satpam di Bali. Ya. Lalu dia menyesal, aduh coba dulu be pukul guru saya. Ya kan, siapa tahu sekarang menjadi guru, ya kan? Ini cerita lucu saja, Bapak Ibu, hanya joke, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, setidaknya dia pernah mencoba. Apakah kita pernah mencoba, Bapak Ibu? Halo, jangan pernah takut, ya kan? Walaupun hal itu di luar jangkauan kita, tapi kalau bersama Tuhan itu pasti mungkin, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, coba saja. Gagal sana apa? Jangan sampai lu menyesal karena lu pernah coba, ya kan? Coba saja, karena dengan mencoba itu jadi pengalaman buat kita, amin. Dulu waktu mau lamar istri, ya kan saya bilang, mungkin kok sonde. Belum bisa sukeringatan, belum bisa, iblis bilang, lu sonde bisa, lu sonde akan berhasil. Dia mengintimidasi saya, tapi bilang saya coba saja. Bapak Ibu, berani untuk mencoba, amin. Mencoba menghasilkan data konkret, sementara tidak mencoba hanya memupuk rasa penasaran yang tidak berujung. Waduh, menyesal sekali, ya kan? Itu menghantui kita. Kemudian apa? Gagal mengajarkan cara yang salah agar kita berkembang, ketakutan tidak pernah mengajarkan apa-apa. Lalu yang ketiga yang saya catat di sini, rasa sakit akibat kegagalan memudar seiringnya waktu. Sekali lagi, rasa sakit akibat kegagalan memudar seiringnya waktu, tetapi penyesalan karena melewatkan kesempatan seringkali bertahan lama. Jadi kadang-kadang yang terngiang-ngiang itu kegagalan karena tidak pernah mencoba. Tapi sudah pernah mencoba akhirnya puas. Wih, nona cantik ya kan? Sunaksir lama, tapi hanya naksir sah, terbawa mimpi sah. Tapi sun pernah katakan cinta, ya kan? Takut jepi tadi sunikah dan nikahnya dengan orang yang lebih jelek lah dari katong, ya kan? Aduh, coba dulu beta coba kasih tahu perasaan, ya kan? Iya, jangan menyesal kayak Maheni, ya kan? Enggak, sambil lanjut, tenang, ya kan? Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk mencoba, ya, jangan takut untuk mencoba, karena yang menghantui kita penyesalan karena tidak pernah mencoba. Lihat, kalau dia tidak pernah mencoba, mujizat tidak akan terjadi di dalam kehidupannya. Amin, Bapak Ibu. Itu poin yang pertama. Jadi ayo kita responi yang benar firman Allah yang kita dengar, firman Allah yang datang di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, bagaimana kita punya sikap hidup sehingga kita bisa mengalami mujizat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Next saja, agak macam. Ya, Bapak Ibu, informasi yang disampaikan oleh Alkitab bahwa orang ini adalah seorang pegawai istana. Orang tinggal di istana. Kemungkinan dia bangsawan, kemungkinan juga dia orang kaya, kemungkinan juga dia orang yang dihormati, kemungkinan juga dia punya kedudukan yang luar biasa di istana. Karena tidak sembarang orang bisa tinggal di istana. Ya, dia seorang bangsawan menurut data yang disampaikan karena dia tinggal di istana. Tapi Bapak Ibu, sekalipun dia punya jabatan, sekalipun dia punya nama besar, punya harta, tapi dia tidak malu-malu. Saya baca di data di Wikipedia, saya coba cari, ternyata dia harus berjalan kaki kurang lebih 36 km, Bapak Ibu. Dari mana? Di situ dikatakan, ya, dari Kana ke Galilea. Ya, itu jaraknya kurang lebih 36 km. Dia harus jalan kaki. Dia rela jalan kaki, Bapak Ibu. Padahal dia bilang, aduh, buat apa beta harus cari hal yang belum mungkin, belum tentu terjadi. Hanya kemungkinan saja. Tapi dia punya kerendahan hati, Bapak Ibu. Ya, ini hal yang luar biasa. Lalu dia harus berjalan kaki untuk meminta pertolongan. Tapi hal itu rela dia lakukan. Ada di cerita yang lain di Alkitab itu juga Tuhan Yesus pernah menyembuhkan hamba seorang perwira, Bapak Ibu. Di cerita yang lain daripada
Alkitab ini. Nah, itu juga sama Bapak Ibu. Mereka punya kerendahan hati. Mereka rela melakukan apa saja untuk mereka bertemu dengan Tuhan. Mereka rela merendahkan kehidupan mereka untuk mereka mengalami kehidupan mujizat di dalam kehidupan mereka. Kadang-kadang kita tuh sombong Bapak Ibu. Kita tuh ditegur sedikit saja, diajarkan sedikit saja. Kadang-kadang aduh, lu nih siapa berani ajar beta, ya? Kita lebih cepat membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Tapi lihat pegawai istana ini, ya, ditegur Yesus malah karena dia hanya mau lihat mujizat saja. Lalu saya pakai kata sehari-hari, Bapak Ibu, lu nih datang hanya mau lihat mujizat saja kan? Kalau lu lihat mujizat baru lu percaya, iya kan? Kadang-kadang kotong seperti itu Bapak Ibu. Kita mau sesuatu yang real, yang benar-benar terjadi, baru kotong percaya. Ini sombong secara rohani Bapak Ibu. Kalau ada pendeta yang biasa-biasa kata bilang, dia orang biasa. Kalau kita pelayanan Bapak Ibu di kota-kota besar, ya, pendeta datang kalau bawa motor minta maaf, aduh, hanya bawa motor itu agak kurang gimana gitu. Saya nggak mau katakan di sini Bapak Ibu. Minimal pendeta harus pakai Innova, ya kan? Pendeta tuh harus, orang bilang harus punya begitu. Jadi rasa hormat yang diberikan tuh baru bisa ada, katanya. Saya bayangkan, aduh, kotong pendeta-pendeta di Kupang nih, ya kan, di desa-desa, ya, saya pernah di Soe juga. Ya, orang pakai motor Honda Win saja dia sejalan, ya kan. Datang jemaat sedikit pun dia sudah setia melayani, itu hal yang luar biasa. Mereka pelayanan, kehujanan, kepanasan, tapi mau mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu hal yang sangat luar biasa yang harus kita teladani dari kehidupan hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu. Kerendahan hati itu sangat penting. Karena apa? Kesombongan bisa menghancurkan kehidupan, tetapi kerendahan hati bisa menyebabkan berkat Allah mengalir melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita menanggalkan keakuan di dalam kehidupan kita. Mujizat baru terjadi kalau kita punya rendah hati. Amin. Mujizat baru terjadi kalau kita mau jadi orang yang buka hati. Kita mau mengakui bahwa saya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Mari kita akui bahwa saya hanya butuh Tuhan dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang saya pernah baca sebuah kisah ya di internet. Dulu Muhammad Ali itu sudah pensiun, Bapak Ibu, petinju yang sangat terkenal. Namanya Muhammad Ali. Siapa yang tidak kenal dia? Wah, dia hebat sekali. Kalau bertinju, KO-nya sangat banyak. Suatu ketika dia sedang naik pesawat, Bapak Ibu, ya, duduk di pesawat dengan gagahnya. Waktu pesawat mau take off, pramugari lihat dia belum pakai seat belt, ya, sabuk pengaman. Lalu pramugari bilang, Pak, mohon maaf, pesawat sebentar lagi akan take off. Tolong kenakan sabuk pengaman Anda. Muhammad Ali bilang, lu lihat beta, lu kenal beta. Ini kata orang Kupang. Apakah kamu tidak mengenali saya? Lihat baik-baik siapa saya. Pramugari bilang, maaf, saya tidak mengenal Anda. Tapi yang saya tahu, peraturan di pesawat ini bilang, kalau naik pesawat, sebelum pesawat mau take off, kita harus pakai sabuk pengaman. Muhammad bilang, saya ini petinju terkenal. Oh, lihat otot saya ini jago. Ya buat apa pakai sabuk pengaman? Saya ini Superman, ya kan? Lalu dengan nada yang cukup kesal, pramugari bilang, Pak, minta maaf, tapi yang saya tahu Superman sudah pernah naik pesawat, ya kan? Superman terbang di luar sana. Jadi Pak mau buka pintu kok Pak terbang, nah, gitu kan? Dengan cukup malu, Muhammad Ali bilang, oke, saya pakai sabuk pengaman saya, Bapak Ibu. Jadi kalau orang semua rendah hati, tidak akan terjadi apa-apa. Amin. Orang kalau sudah mau buka hati, sudah mau mengakui kelemahan, mujizat tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupannya. Amin Bapak Ibu. Mari kita jadi orang yang rendah hati yang dimiliki oleh pegawai istana ini Bapak Ibu. Itulah mengapa Yakobus 4 ayat 6 mengatakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, saya cepat saja Bapak Ibu. Poin yang ketiga, bagaimana kita punya sikap hidup yang benar supaya
kita boleh mengalami mujizat di dalam kehidupan kita. Sabar dan percaya, nantikan perkara besar akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan suka atur-atur Tuhan, jangan suka paksa-paksa Tuhan, jangan membatasi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Pegawai ini bilang, Tuhan, datang ya kan, harus datang untuk temui anaknya. Kalau terlambat anak saya pasti mati. Ya, dia paksa Tuhan, dia desak Tuhan. Ya, Tuhan harus datang menjumpai anaknya, Bapak Ibu. Kadang kotong jadi orang Kristen juga gitu kan. Kalau kotong punya pergumulan, Tuhan tuh kotong datang Tuhan, kotong kas duduk dia di kursi Tuhan, tolong beta jo. Pokoknya ini hari lu harus jawab bepung doa Tuhan. Ya, tolong beta do, ya kan? Beta supara nih, ini suka pepet sekali, kotong paksa Tuhan, kotong desak Tuhan, seolah Tuhan harus menjawab doa kita. Siapa kita, Bapak Ibu? Kehendak Tuhan itu lebih yang utama. Amin, Bapak Ibu. Datang kepada Tuhan sekali lagi dengan penuh kerendahan hati. Kadang-kadang kalau anak yang paksa orang tua juga, orang tua emosi, ya kan? Oh, lu kerja ada pemalas, lu minta terus. Kerja dulu baru dapat. Tapi sekalipun memang Tuhan tidak seperti itu. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita datang ke orang tua kita, pastikan kita datang dengan rendah hati. Ya, kita rayu-rayu dia dulu, ya kan? Kalau kita mau minta sesuatu kepada Bapak kita rayu dia dulu, kita puji dia dulu, ya kan? Kita senangkan hatinya dulu supaya dia mau memberikan apa yang kita minta, Bapak Ibu. Jadi kita mau belajar sabar, Bapak Ibu. Tunggu waktunya Tuhan. Kita percaya Tuhan punya waktu dan cara yang terbaik. Amin, Bapak Ibu. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Cara Tuhan bukan caranya kita. Tuhan pernah berjumpa dengan orang yang buta sejak lahirnya. Lalu Tuhan meludah ke tanah. Dari bekas ludah di tanahnya itu diambil dan dioleskan. Kalau orang sonde beriman baca inilah yang benar Tuhan. Masa Tuhan pakai cara seperti itu? Lalu ada hamba Tuhan yang sok coba ikut cara itu. Dia meludah ke tanah, dia ambil dan dioles tuh. Orang bilang apa ini hamba Tuhan gila deh, ya kan? Itu kan caranya Tuhan. Lu siapa kalau mau ikut-ikut, ya kan? Kata Alkitab. Maksudnya begini. Tuhan punya cara tersendiri. Mungkin beda-beda, aneh-aneh. Tapi Tuhan mau lihat respon kita, amin. Mau enggak? Percaya enggak? Lihat itu, perwira yang kena sakit kusta itu kan, jenderal itu. Sakit kusta. Lalu Naaman suruh dia, lu pirendam di sungai apa namanya? Saya lupa sungai apa namanya? Yang kotor itu katanya. Lu berendam berapa kali? 7 kali. Kalau lu berendam di situ lu akan sembuh. Lalu siapa namanya? Naaman bilang yang benar itu sungai kotor sekali. Orang Kupang bilang dadolek, ya kan? Buat apa beta berendam di situ? Beta berendam, angkat kepala ada kuning-kuning yang lewat, gitu kan. Di beberapa tempat ada sungai-sungai yang lebih bersih. Kenapa Tuhan beta berendam di sana saja? Tapi di hamba bilang, Tuhan kok ikut siapa tahu benar-benar sembuh, ya kan? Dia merendahkan diri dan dia ikut. Dia berendam ke-7 kali, waktu dia keluar dari sungai itu dia menjadi sembuh, Bapak Ibu. Dia menjadi sembuh. Jadi harus sabar, tunggu waktunya Tuhan, sabar Bapak Ibu. Kadang-kadang bukan Tuhan yang lama jawab doa kita, Bapak Ibu. Tapi kotong yang sonde sabar, kotong yang pengen cepat-cepat, karena orang tuh butuhnya instan. Hari-hari ini apa yang sonde instan, Bapak Ibu? Informasi instan, ya kan? Dapat duit juga bisa instan. Wah, sekarang cari uang dapat cepat sekarang, tapi dengan cara yang tidak benar. Kita dengar kabar korupsi, Bapak Ibu. Ini rekor. 1 hari 1 M. Ini korupsi macam apa ini? Ini rekor ini. Ini luar biasa. Tapi benar-benar terjadi, Bapak Ibu. Jadi sekarang semua orang mau kaya instan. Ya mau dapat instan, mau makan juga butuhnya instan. Semuanya maunya cepat. Akhirnya apa? Kotong jadi orang yang tidak sabaran, Bapak Ibu. Lihat seorang janda yang suka laparan, ya kan?
dia sudah punya tepung, minyak sedikit saja. Waktu ketemu dengan Nabi dibilang, beta pi pulang masak ini makanan terakhir. Habis kotong masak, kotong makan, lalu senadap apa lagi dan kotong menunggu untuk kotong mati sudah. Nabi bilang, tunggu, itu lu masak, lu kasih beta dulu. Kok ini suka stabil lebih masak habis mati, kenapa lu minta lagi? Tapi ini cara Tuhan, amin Bapak Ibu. Ini cara Tuhan. Mau nggak kita taat? Mau nggak kita rendah hati? Mau nggak kita buka diri kita? Supaya kita mengalami yang namanya mujizat. Lalu dia respon Bapak Ibu. Si janda ini pulang, dia masak baik-baik, dia bikin roti yang terbaik dan dia persembahkan untuk Nabi ini. Lalu dia masak dan setelah itu mulailah mujizat itu terjadi Bapak Ibu. Minyak dalam buli-buli itu tidak pernah habis. Selalu ada dan selalu ada. Semua terjadi karena respon dari ketaatan dan kerendahan hati. Bapak Ibu, sabar tunggu waktunya Tuhan. Sabar dengan cara kerjanya Tuhan. Sabar dengan caranya Tuhan yang walaupun kadang-kadang itu menyakitkan, kadang-kadang itu tidak sesuai dengan kehendak kita, rencana kita. Kotong tuh kadang-kadang, kotong sudah desain dulu Tuhan, beta maunya ceweknya cantik, tinggi, rambut panjang, hidung mancung. Tuhan, pokoknya kalau Sunday itu besok mau, biar supaya jadi duda seumur hidup, ya kan? Lalu kotong datang, kotong mulai desak Tuhan sesuai dengan kriteria yang kotong pakai. Mulai kotong doa, lalu di mana? Tidak kunjung datang yang kotong mau. Akhirnya apa? Kita kecewa. Kotong mulai, Tuhan nih, buat apa beta pelayanan lai? Ya kan? Beta sudah melayani Tuhan, hari Minggu pergi gereja, hari Sabtu doa, latihan, hari Jumat harus komsel, lalu pelayanan ini, pelayanan itu, saya dapat apa-apa. Masa hanya doa ini kecil saya Tuhan, lu mau jawab Jo. Karena apa? Kotong yang mendesain, lalu kotong paksa Tuhan harus terjadi menurut rencana dan kehendak kita. Kita menjadi orang yang tidak sabaran, lalu kita memaksa Tuhan, kita mengatur-ngatur Tuhan. Kadang kita mau, ya, lihat Bapak Ibu, Yohanes pasal yang ke-11, cerita tentang Lazarus dibangkitkan. Ya, Tuhan mendengar disampaikan oleh saudara-saudaranya Lazarus, Tuhan, engkau ya, dia yang engkau kasihi sedang sakit, datanglah segera Tuhan. Kalau engkau tidak datang dia pasti akan mati. Alkitab bilang Tuhan apa? Sengaja loh. Halo Bapak Ibu, di situ dikatakan Tuhan sengaja. Kira-kira kalau kau dengar kata sengaja ini agak-agak rada kesal kesana, iya kan? Katong panggil orang lalu dia sengaja lihat, gitulah. Pakai contoh kecil saja. Kira-kira katong emosi kesana, ya kan? Jose kalau di rumah saya kasih 3 kesempatan. Jadi kalau panggilan pertama saya sabar, ya kan? Sabar. Panggilan kedua oke, saya lihat dulu. Panggilan ketiga saya respon tangan raba di atas, ya kan? Raba apa? Raba rotan, ya kan? Kalau tangan sudah angkat, biasanya kalau tangan sudah angkat, Jose langsung bangun cepat-cepat datang, gitu kan? Masa yang ini saja kotong kesal, Bapak Ibu. Alkitab katakan sengaja tidak datang. Lalu waktu Tuhan datang, yang ketiga, yang hari berikutnya Tuhan datang, mereka bilang dia sudah apa? Mati dan dikuburkan. Orang bilang lu datang bikin apa lagi? Ya kan? Sudah terlambat. Coba kalau kemarin lu datang dia sampai mati. Jadi buat apa lu datang lagi? Waduh, Bapak Ibu. Kira-kira Tuhan bilang, orang ini kenapa saya percaya beta? Apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan, Bapak Ibu? Halo? Untuk menolong kita, saya selalu katakan semudah membalikan telapak tangan. Tapi Tuhan ingin lihat respon kita. Tuhan ingin lihat hidup kita dulu. Memang mujizat itu terjadi karena kasih karunia Bapak Ibu. Tapi masa iya sih kotong yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita yang benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kehidupan kita
selalu terhubung dengan dia. Masa sih dia tidak menolong kehidupan kita? Masa sih hanya buat mujizat kecil saja dia tidak sanggup lakukan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Percayalah, responi dengan benar firman Tuhan itu. Benar-benar miliki kehidupan yang rendah hati, sabar menantikan janjinya. Tuhan hanya bilang, Lazarus keluarlah. Mujizat terjadi, Bapak Ibu. Hanya dengan kata-kata itu terjadilah mujizat. Karena apa? Sabar. Kalau saat itu Tuhan datang langsung waktu Lazarus sakit, hanya menyembuhkan orang sakit, kecil mujizatnya. Amin, Bapak Ibu. Kecil saja, orang sakit disembuhkan. Tapi perkara besar terjadi kalau kita mau sabar, Bapak Ibu. Orang mati dibangkitkan, wow. Ada sebuah cerita, Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan di kota besar, sekeluarga. Memang kalau hamba Tuhan, kita hamba Tuhan GBI atau gereja Pantekosta itu kan gak sama dengan gereja lain yang langsung jadi pejabat baru ditempatkan, langsung dapat gaji, ya kan? Tapi kalau gereja-gereja yang karismatik itu harus merintis dari awal. Punya gereja, punya jemaat mungkin 10 orang, ya kan? Ya kalau jemaat kasih ya pendeta hidup dari situ. Nanti orang menilai, pendeta kok kayak gitu, ya kan? Ya memang dia hidup dari pelayanan, Bapak Ibu. Kadang-kadang kekurangan, kadang-kadang ya kalau anak harus sekolah dan sebagainya. Makanya ya saran saya sih pendeta harus punya pekerjaan juga, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi saya bilang saya mau melayani, tapi pekerjaan saya juga harus bisa menghidupi saya. Jadi saya nggak mau jadi orang yang minta-minta juga, Bapak Ibu. Karena pelayanan Bapak Ibu full timer, si pendeta ini merasa bahwa saya mau melayani full timer, gak apa-apa saya hidup dalam kekurangan. Jadi istrinya bilang, Pak, susu habis, anak-anak mau minum susu karmana, so. Beras juga tinggal sedikit. Pendeta ini masuk di kamar, dia berdoa, dia bergumul, dia ambil gitar, dia nyanyi, dia nyembah Tuhan. Ya, 1 jam, 2 jam. Dia bilang, saya percaya mujizat pasti terjadi dalam kehidupan saya. Lalu dia mulai dengar kata-kata itu datang di telinganya. Sekarang kamu bangun, pergi ke supermarket yang di sana itu, kamu pergi. Pergi saja, ya. Nanti kamu pergi ambil apa yang kamu butuhkan, semuanya kamu ambil. Penuhi itu troli, keranjang belanja itu. Nanti kamu datang, kamu berdiri di kasir nomor ini. Pokoknya kamu datang saja. Lalu dengan iman pendeta ini bangun, dia ajak istri anaknya, ayo kita pergi. Kemana? Ayo ikut saja. Istrinya bingung. Wah, ibu suami pasti dapat uang banyak nih. So ada jemaat yang transfer nih, ya kan? Biasanya kan begitu, ya kan? Lalu dengan penuh iman mereka berangkat, mereka pergi ke supermarket ini, Bapak Ibu. Lalu pendeta ini mulai ambil susu, pampers, ya kan, beras, gula, pokoknya kebutuhan dan sebagainya. Dia mulai taruh di troli ini penuh. Lalu dengan keyakinan iman, Bapak Ibu, dia mulai berjalan ke kasa yang ditunjukkan oleh suara itu. Dia datang, dia mulai antri. Aduh, mulai dugdak nih, dia mulai dugdak nih kan. Istri bilang, Papa, benar ada uang ke sana? Ada, pokoknya percaya, saya ada, ya kan. Benar ada ke sana. Istrinya mulai, ibu suami ini kayak gitu. Dia mulai menjauh dari ibu suami, ya kan. Dia mulai pita pele sedikit di rak-rak belanja, ya kan. Jangan sampai kalau satpam tangkap dia, ya kan. Lalu dengan iman dia mulai berjalan, pokoknya saya jalan saja. Waktu antri, lalu kasir bilang, Pak maaf saya tutup dulu, tutup sebentar ya. Bapak pindah saya di kasir sana. Dia bilang, lah suara tadi bilang beta di kasa sini. Lalu kalau beta pindah lagi ke mana sudah, ya kan. Lalu ya udah saya pokoknya berdiri saya di sini supir, tunggu saya. Padahal ini kasa tutup. Lalu ini pegawai ini pergi sebentar ke kantor. Istrinya mulai panggil, Papa, benar kesini ada uang nih. Dibilang tenang saja. Roh Kudus bilang di sini akan terjadi mujizat. Bapak Ibu kalau suami begitu Bapak Ibu, kira-kira ibu-ibu karmana so, ya kan? Lalu dia mulai berdiri dan dengar suara pengumuman. Bapak Ibu, saudara-saudara, pengunjung supermarket hari ini bertepatan dengan ulang tahun kami.
Jadi nasabah atau orang yang belanja yang berdiri di kasa sekian, nomor urut pertama belanjaannya gratis. Wow, Bapak Ibu, pendeta pun kaki mulai gamatar, keringat mulai keluar. Wih, Tuhan elu sport jantung betul-betul, ya kan? Sport jantung betul-betul, Bapak Ibu. Ini kasir datang bilang, iya Pak, tadi saya ke kantor dulu karena dipanggil. Karena dari kamera pengawas, manajer bilang Bapak nanti yang dapat hadiah. Jadi saya hanya uji Bapak saja, kira-kira Bapak pindah ke sana dari ini kasir begitu. Dan ternyata Bapak tetap teguh berdiri di ini kasir. Jadi Bapak lah yang dapat hadiah dari kami. Bapak Ibu luar biasa. Bapak Ibu mau coba? Haleluya Bapak Ibu. Mungkin coba hypermart gitu ya kan. Berdiri Roh Kudus berkata Bapak Ibu mau coba Bapak Ibu. Haleluya. Ya kan? Hanya orang yang punya respon yang benar. Hanya orang yang punya kerendahan hati. Hanya orang yang mau hidup erat dengan Tuhan. Kalau benar-benar dia dengar suara itu, dia mau lakukan Bapak Ibu. Karena apa? Dia sudah terbiasa dengan Tuhan. Tuhan sudah biasa uji dia. Sakit, biasa sah. Tuhan sudah biasa uji beta. Soal ada makanan, Tuhan sudah biasa uji beta. Ini kecil buat Tuhan. Jadi dia sudah pernah takut lagi, dia sudah pernah ragu-ragu lagi dengan Tuhan yang selalu mencukupi kebutuhannya. Bapak Ibu, kalau kau punya sikap hidup yang benar, mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Lihat, kau harus punya iman yang benar, iman yang sejati. Iman yang sejati percaya walaupun tidak melihat. Iman yang sejati percaya walaupun tidak pernah merasakan, tidak pernah itu terjadi sebelumnya. Jangan punya iman seperti Thomas. Bapak nama Thomas. Bapak Ibu, Thomas baru percaya kalau dia melihat ada tusukan di tangan, di lambung dan di kaki. Tapi kita mau percaya walaupun kita tidak melihat. Amin Bapak Ibu. Lihat Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka dipaksa harus menyembah patung itu. Kalau tidak sembah, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apa respon mereka? Enggak apa-apa, masukkan ke dalam api. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami hari ini, kami tidak pernah menyembah patung itu. Wow, ini luar biasa. Apa yang terjadi? Waktu mereka ada dalam perapian itu, orang lihat yang awalnya 3, mereka melihat ada 4 orang. Ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, kalau kita mau sabar, kita mau percaya, perkara-perkara besar akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita responi benar. Kalau Tuhan itu sanggup melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Yang penting kuncinya Bapak Ibu, mari yang pertama punya respon, bertindak, jangan diam, jangan pasif, responi firman Tuhan itu. Punya kerendahan hati, jangan bilang, beta sen butuh Tuhan, beta sen butuh orang lain, beta pasti bisa. Kita suatu saat pasti akan mentok, lalu kita mulai cari Tuhan. Jangan tunggu mentok dulu, jangan tunggu kepepet dulu baru cari Tuhan. Cari Tuhan setiap hari, amin. Cari Tuhan setiap saat, karena mujizat itu dekat dengan orang-orang yang rendah hati. Mujizat itu dekat dengan orang-orang yang bergaul erat dengan Dia. Sabar, tunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti indah. Waktu Tuhan pasti akan membuat kita menjadi orang-orang yang tercengang karena melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa. Amin untuk firman Tuhan. Mari saya undang para pemain musik, WL Singer.